Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Nabila Sinta Ramadhani. Pada video kali ini aku akan sedikit membahas tentang review dari dua buku ini. Yang pertama yaitu buku karya Oh Soo-hyang. Beliau ini seorang dosen dan pakar terkenal di Korea Selatan, yaitu bukunya berjudul Bicara Itu Ada Seninya. Dan buku yang kedua yaitu karya dari Emma Sargent dan Tim Viron. Beliau ini seorang psikologi dan pelatih neurolinguistik program. Judul Cara Berbicara kepada Setiap Orang dalam Setiap Situasi. Jadi yang pertama, aku ingin membahas tentang satu subbab di mana itu judulnya Dari Mana Datangnya Kesan Pertama. Yang pertama ada pembahasan tentang ucapan yang bisa membuat orang itu ilfeel. Jadi di pembahasan ini ada seorang laki-laki yang berinisial K. Ini adalah seorang pegawai perusahaan IT yang berusia 30-an. Tapi beliau ini bingung. Kenapa sih dia itu merasa selalu tertolak dengan pasangan kencan butanya itu. Nah, si K ini ditanya oleh si peneliti, bagaimana Anda berbicara dengan wanita itu saat berkencan? Nah, si K ini menjawab biasa saja. Kemudian si peneliti ini menjawab, menurut saya tidak. Karena bagi wanita itu kesan pertama itu sangat penting. Apalagi di saat pertama kali bertemu. Penampilan yang rapi itu bisa memberi sebuah kesan yang sangat bagus. Begitu pula dengan gaya bicara. Suara yang bagus itu nggak cukup. Tapi gimana juga cara kita memberi kesan yang baik kepada lawan bicara itu juga penting. Dari sana kita bisa melihat kalau orang tersebut itu terlalu sering membanggakan dirinya, dan itu pada seseorang yang diajak bicara itu bisa membuatnya sedikit merasa jengkel dan kesal karena orang tersebut terlalu berfokus untuk membanggakan dirinya sendiri dan tidak membiarkan lawan bicaranya itu untuk berbicara. Pembahasan selanjutnya yaitu tidak ada kesempatan kedua dalam sebuah percakapan. Beberapa orang menganggap kalau kita itu sebenarnya bisa memperbaiki kesan pertama atau first impression kita kepada orang lain. Tetapi sebenarnya anggapan atau pernyataan tersebut itu salah karena sebab janji untuk bertemu berikutnya itu hanya bisa terjadi jika kamu itu sudah memberi kesan yang baik terhadap lawan bicaramu itu dan telah membentuk sebuah hubungan. Oleh karena itu, siapkan diri kita baik-baik, mulai dari cara berpakaian kita, cara berbicara kita, untuk memberi kesan pertama yang positif kepada lawan bicara kita. Kemudian, sebab yang kedua adalah penyebab takut bicara. Yang pertama, kita akan membahas tentang trauma salah ucap. Di sekitar kita, nggak banyak orang yang bisa presentasi dan melakukan pemaparan yang sangat baik. Mungkin itu bisa disebabkan oleh sebuah trauma. Juga orang yang di luar sana itu tidak bisa berbicara dengan normal yang diakibatkan oleh trauma. Ciri-ciri dari gejala ini yang pertama yaitu berbicara dengan terbata-bata. Yang kedua, suara kecil dan bergetar. Yang ketiga, gagap berlebihan. Dan yang keempat, tidak berani menatap mata orang lain. Sebagian besar orang yang menampakkan gejalanya di umum karena memiliki ketidakpercayaan diri yang disebabkan oleh luka pada masa lampau, sebuah trauma, atau merasa rendah diri. Ada juga yang beranggapan bahwa trauma dan rasa rendah diri itu sangat mempengaruhi bagi seseorang sehingga bisa mengubah cara bicara sangat tidak mungkin. Namun, seorang psikologi sekaligus psikiater Alfred Adler itu sama sekali tidak benar. Menurutnya, dengan menambahkan teori dari Freud yang mengatakan bahwa luka hati, yakni trauma, adalah penyebab mutlak ketidakbahagiaan. Jadi, cara mengatasi trauma itu dengan cara memulihkan rasa percaya diri dan berubah menjadi seseorang yang mampu berbicara dengan cerdas. Kemudian, yaitu membuang rasa takut. Jadi, ada sebuah contoh, yaitu kita ambil dari Presiden Amerika Serikat yang dulu, yaitu Barack Obama. Saat berusia 2 tahun, ayahnya yang berasal dari Kenya yang berkulit hitam ini bercerai dengan ibunya yang berkulit putih. Lalu ibunya ini menikah untuk yang kedua kalinya dengan
pria asal Indonesia. Sedangkan Barack Obama ini tumbuh bersama kakek neneknya di Hawaii. Nah, meskipun dia ini memiliki keturunan kulit hitam, ia ini dicap sebagai seorang anak blasteran yang tidak diakui oleh murid-murid yang berkulit hitam, apalagi teman-temannya yang berkulit putih. Nah, trauma dan rasa rendah dirinya ini muncul dalam dirinya, membuat tersesat hingga menyentuh obat-obatan. Namun, meskipun beliau ini memiliki latar belakang yang buruk atau gelap, beliau ini pada waktu masih remaja, pada masa waktu masih muda, beliau ini juga sudah memiliki kemampuan untuk berpidato yang mumpuni, dan kini beliau sudah pernah menjadi seorang presiden di Amerika Serikat. Nah, jadi bisa disimpulkan Barack Obama ini memiliki sebuah trauma dan rasa rendah dirinya, dan rasa itu menjadikan sebuah semangat menantang. Ia mencintai apa yang dikerjakan lebih dari siapapun, dan rasa percaya terhadap dirinya sendiri sangat besar. Nah, keyakinan dari diri yang kuat ini yang membuatnya bisa diakui sebagai ahli bicara yang tegas, lugas, dan jelas. Yang pertama, yaitu membuat karikatur para pendengar. Jadi, saat kita akan melakukan presentasi, jadi kita harus berpikir bahwa audiens itu bukan orang yang akan menilai kita, tetapi orang yang akan mendengarkan cerita atau pemaparan dari kita. Dan yang kedua, menghindari merendahkan kapasitas diri saat memperkenalkan diri. Jadi saat kita mau memaparkan sesuatu, mempresentasikan sesuatu, kita saat memulai itu bicara seperti, saya tidak sempat mempersiapkan presentasi ini dengan baik, atau saya memiliki banyak kekurangan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini tidak berfungsi untuk mengungkapkan rasa rendah hati. Kalimat ini justru membuat kepercayaan diri audiens itu turun dan membuat mereka tidak bisa fokus. Nah, hal ini membuat kita menjadi lebih gelisah dan tidak bisa lolos dari rasa gugup. Yang ketiga, mempelajari konten dengan baik. Saat kita bisa menguasai apa yang kita sampaikan, audiens akan melihat dengan sorot mata yang lembut dan mendengarkan, bukan dengan tatapnya menghakimi. Mempelajari konten presentasi akan lebih mudah dalam berbicara. Nah, sebelum kita presentasi, yang pasti kita harus latihan dan membuat list pertanyaan yang sekiranya itu akan muncul dan dipertanyakan oleh para pendengar kita nanti saat kita presentasi. Dan yang keempat, yaitu mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan. Lalu memantrai diri kita untuk meyakini dan untuk merendahkan rasa gugup kita, seperti aku akan melakukan presentasi ini dengan baik, atau kita bisa mengucapkan aku yang terbaik gitu, atau kita bisa melakukan sebuah ritual-ritual untuk menetralisir atau mengurangi rasa gugup kita, seperti bisa melakukan cara mungkin berdoa atau memakai pakaian yang nyaman, terus menghindari makan makanan yang bergoreng, yang mengandung minyak, terus minuman yang manis-manis yang bisa menghambat tenggorokan kita nanti saat berbicara, seperti itu. Selanjutnya, yaitu aku mengambil dari sebuah bab yang berjudul Suara Bagus Bukan Bawaan Dari Lahir. Nah, di sini, di buku ini membahas tentang dua aktor yang terkenal di Korea Selatan, yaitu Song Joong Ki dan Kim Soo Hyun. Nah, Song Joong Ki ini pada tahun 2011 dia ini berhasil membawakan narasi film dokumenter dari MBC yang berjudul Tears of South Pale. Nah, ia berhasil memikat hati para penonton dengan suaranya yang jernih, seperti wajahnya yang polos, suara sedang yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu, ditambah dengan artikulasi yang tepat dan nafas yang tenang. Hal ini membuat pemirsa tertarik dan duduk di depan televisi berjam-jam untuk melihat Song Joong Ki tersebut. Beberapa tahun kemudian, Song Joong Ki ini membintangi sebuah drama Korea yang juga sama terkenalnya, yaitu yang berjudul Descendant of the Sun. Song Joong Ki memerankan karakter Kapten Yoo Si Jin yang memiliki suara yang jernih, yang mampu menampilkan berbagai adegan romantis, dapat dipercaya dan cerdas.
Begitu pula dengan lawan mainnya, yaitu Song Hye Kyo yang juga memberikan perpaduan yang manis dari segi suara. Nah, keduanya ini bisa menyajikan harmonisasi yang sempurna yang tetap enak dinikmati walau hanya lewat suara ketika mendengarkan suaranya saja tanpa kita melihat dramanya tersebut. Nah, dengan perpaduan ini, Song Hye Kyo memiliki suara yang jernih dan cerah serta murni seperti citra dirinya. Kemudian aktor terkenal yang kedua yaitu Kim Soo Hyun. Nah, siapa sih yang gak kenal sama Kim Soo Hyun yang dulu pernah main di drama Korea yang berjudul My Love from the Start. Nah, Kim Soo Hyun ini juga memiliki suara yang sedang seperti Song Joong Ki tadi, yang kuat dan menarik. Ia menggunakan suaranya secara leluasa dalam drama ini. Ia bernafas dengan tenang dan artikulasinya yang tepat hampir setara dengan seorang penyiar. Banyaknya udara di dalam mulut membuat suaranya bergema lebih keras. Nah, Kim Soo Hyun ini berlatih vokal secara khusus sejak remaja. Ibunya memasukkan dia ke kursus acting dan kursus berbicara agar dia itu yang dulunya pemalu bisa berinteraksi dengan orang lain. Kemudian saat sudah menginjak usia remaja, dia memilih kelas acting dan duduk di kelas 1 SMA. Sejak ia aktif mengikuti kelas tersebut, suara baritonnya itu mulai terbentuk. Pada saat bersamaan, sifatnya yang tertutup perlahan-lahan mulai terbuka dan bisa menghasilkan suara bariton, diafragma, dan bisa menghasilkan suara bariton. Song Joong Ki atau Kim Soo Hyun ini adalah sebuah contoh pemuda yang berusia 20 tahunan yang memiliki suara sedang. Suara seperti ini akan mengesankan bagi tim pewawancara kerja dan menumbuhkan rasa percaya diri yang terbentuk saat latihan. Pembahasan selanjutnya kita beralih ke buku Cara Berbicara Kepada Setiap Orang dalam Setiap Situasi. Nah, di sini aku mengambil dari salah satu bab yang dimana itu sebabnya berjudul Kapan Saatnya Kita Harus Menutup Mulut. Pernah nggak teman-teman itu kepikiran kayak gini? Kapan sih orang ini bisa berhenti bicara? Pernah nggak teman-teman ini ngerasa malu ketika teman-teman itu sadar kalau kamu itu secara tidak sadar mengulang pembicaraan kamu itu berkali-kali. Nah, kalau teman-teman pernah mempertanyakan pertanyaan tersebut, mengapa orang terus berbicara padahal seharusnya mereka menutup mulut? Yang pertama, yang harus kita perhatikan yaitu mereka tidak peka terhadap dampak yang akan mereka timbulkan terhadap orang yang diajak bicaranya. Kebanyakan orang terus melakukan hal yang cenderung menempati posisi pertama dan amat terfokus pada pengalamannya sendiri sehingga dia bisa melupakan orang lain. Dan yang kedua, yaitu mereka gugup dan tidak mampu berhenti mengoceh. Tiga, mereka terus mengulangi perkataannya. Karena kebanyakan orang yang cenderung mengulangi perkataannya ini tanpa menyadari apa yang dia lakukan. Maka ada dua strategi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, hentikan diri sendiri. Jika teman-teman itu merasa kalau teman-teman itu sudah terlalu sering mengulangi perkataan teman-teman, bisa ucapkan berhenti kepada diri sendiri dan berhentilah. Mintalah teman dan kenalan untuk mengingatkan diri kamu. Jadi saat akan berbicara atau saat akan ngobrol, teman-teman bisa minta tolong ke temennya. Kayak misalnya bilang gini, tolong ya hentiin aku kalau aku udah mengatakan beberapa hal berkali-kali. Atau pernah nggak aku bicara ini ke kamu? Atau aku kayaknya udah pernah cerita ini deh ke kamu. Kemudian yang keempat, mereka tidak tahan dengan kesenyapan dan merasa perlu mengisinya. Nah, teman-teman di sini bisa mengingatkan kembali kepada lawan bicara teman-teman, contohnya kesenyapan yang nyaman. Jadi, ketika kesenyapan terjadi, ingat, ini bukan tugas teman-teman untuk memecah keheningan. Nah, yang kedua, mungkin itu juga berarti bahwa percakapan tersebut telah mencapai kesimpulan yang wajar, sudah saatnya kita untuk berganti topik selanjutnya. Kelima, mereka ingin membantu, padahal cara terbaik adalah diam. Nah, saat kita melakukan sebuah percakapan dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang lain,
alangkah baiknya sebelum kita berbicara itu kita berpikir dahulu, kita ini perlu nggak sih berbicara, atau kita ini lebih baik diem aja nggak sih? Nah, apabila teman-teman ini memiliki kecenderungan sulit untuk menahan diri untuk menawarkan bantuan kepada orang lain, teman-teman bisa melakukan dengan cara tanya apa yang bisa teman-teman bantu untuk teman tersebut. Paling tidak, hal ini akan memberi orang lain peluang untuk berkata, dengerin aja gitu. Banyak dari kita belajar bahwa nasihat itu tidak selalu diinginkan, dan juga bisa kita itu membantu dengan cara hanya mendengarkan. Tidak selalu kita harus ikut berbicara dan memberi solusi kepada orang tersebut. Jadi hanya segitu review singkat yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Apabila aku ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.